Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Mubarak Pembina DKM Masjid Sunnah Al-Qur'an Bapak Dr. Andes Benzir Udin dan Asmin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Nafas Islami. Yang sama-sama kita hormati segenap pembina, ada Bapak Haji Ismail Saleh, Bapak Kastari. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Al-Furqan Bapak Haji Rasul Islam. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Ittihad Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Zaini MN. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Mulyati Sabang. Yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, sesepuh di Masjid Sunnah Al-Qur'an, dan kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini senantiasa Allah memberikan keberkahan, kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian, alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini kita setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah seperti biasanya setiap bulan sekali kita adakan kajian rutin yang insya Allah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh guru kita, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Nafas Islami. Sebelum dimulai, di sini dari Ibu Marlina atau Ibu Ayani titip, yaitu untuk haul mendoakan kepada keluarganya yang sudah berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan para almarhum almarhumin senantiasa diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan di kuburnya, dan kuburnya dijadikan radhah min riyadil jannah. Yang pertama dikirimkan yaitu pada almarhum Sumarofi, almarhum Bapak Misin bin Ujan. Yang kedua Sumaruhi Ibu Simah binti Siran. Yang ketiga Sumarofi Ibu Saimi bin Siran. Sumaruhi Ibu Munih binti kami. Sumaruhi Ibu Bapak Endor bin Nian. Sumaruhi Bapak Darya bin Mudi. Sumaruhi Bapak Kecil bin Unus. Sumaruhi Risma binti Anwar. Yang terakhir Sumaruhi Ibu Sinah binti Jifan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kemudian dari Ibu Marlina atau Ibu Yani menginfakkan yaitu uang sebesar 200.000 rupiah jazakumullahu khairan katsiran. Yang kedua yaitu memberikan jamuan untuk kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan keluarga daripada Ibu Marlina dan Ibu Yani beserta kita yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, rezeki yang berlimpah dan diberikan pahala surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kajian selanjutnya, waktu dan tempat kita persilakan kepada Bapak Ustaz Bapak Kyai Haji Ahmad Abbas SAG dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang kami hormati dan kami muliakan, terkhusus pembina Masjid Al-Furqan Bapak Ustaz Dr. Andes Abudin MPD dan para pengurus DKM Masjid Al-Furqan, baik ketua dan staf-stafnya, juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Tihad Al-Ustaz Dr. Andes Haji Sayyidi Hanafi MM, Said Mulyadi Sakam SPDI, Bapak Ustaz Haji Ismail SE, dan seluruh
jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf kalau kami tidak sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi hormat dan ta'zim kami pada Bapak dan saudara-saudara. Hadirin berbahagia, mengawali taklim kita pada pagi ini, mari sama-sama kita buka dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan karamah dan barakah suratul Fatihah majlis kita akan mendapatkan kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yashiru ila sadrihi thalatha marratin bihasabi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslima. Kulul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Al-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata ia Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la tahasadu wa la tanajashu, janganlah kalian saling hasud menghasud dan jangan pula saling tipu menipu. Wala tabaghadu, dan jangan pula saling marah memarahi. Wala tadabaru, dan saling belakang membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah salah seorang di antara kamu menjual barang dagangan sebagian di antara kamu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini sudah bulan yang lalu, yang tinggal kita melanjutkannya, karena panjang hadisnya. Kata Nabi, al-muslimu akhul muslimi. Al-muslimu, orang muslim adalah saudaranya muslim yang lain. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, semua orang Islam adalah apa? Saudara. Islam itu agamanya, orangnya disebut muslim. Orang yang beragama Islam disebut muslim. Kalau dia perempuan disebut muslimah. Jadi orang muslim itu atau muslimah orang yang beragama Islam. Maka semua orang Islam adalah saudara. Jadi Islam itu tidak membatasi persaudaraan, mengkotak-kotak, enggak. Islam Indonesia dengan Islam Malaysia ya saudara, walaupun beda negara.
sampai Islam yang ada di Afrika apa jauh dari sini, jauh sekali. Warna kulitnya beda, karakternya beda, adat istiadatnya apa beda. Tapi dia Muslim, maka itu adalah saudara. Nah, kenapa dikatakan saudara? Karena seagama. Kalau seagama berarti dalam hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan itu sama, Pak. Jadi dilihat itu ruhaniannya, jiwanya. Apanya yang sama? Tuhannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, kitab sucinya sama. Jadi persamaan itulah yang mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari keyakinannya, mulai dari tata cara ibadahnya, kiblatnya, pedoman hidupnya, nabinya sama. Makanya saudara. Ya. Semua orang Islam saudara, tidak terbatas dengan kriteria. Ya. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara, karena dia saudara kita, maka Islam menganjurkan untuk saling menghormati, saling memuliakan, saling membantu, Pak. Kayak selama ini banyak dari kita Indonesia membantu orang Palestina, ya kan? Beda, kita bangsa Ajam, mereka bangsa Arab. Beda. Tapi Islam tidak melihat kesukuan, tidak melihat kebangsaan, yang dilihat apanya? Agamanya sama. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, ketika mereka mendapatkan cobaan yang begitu dahsyat, ketika mereka mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa, mendapatkan perlakuan dari penjajah Israel yang luar biasa, sampai saat ini lebih dari 60.000 warganya meninggal. Dan akhir-akhir ini banyak sekali yang mati bukan karena dibom, tapi kena kelaparan, terutama anak-anak. Maka kita wajib tuh memberikan apa? Bantuan, wajib hukum. Kalau bukan kita siapa? Kan itu, Pak. Kalau bukan orang Muslim siapa? Orang kafir nggak mungkin. Ya. Apalagi orang-orang Yahudi, Pak, memang berusaha untuk menghancurkan dan memusnahkan bangsa apa? Palestina. Jadi semestinya ketika kita melihat peristiwa di sana, baik melalui media sosial, melalui berita, melalui ajakan para aktivis-aktivis, ya kita mestinya ikut terlibat, membantu. Dan kita berpikir bagaimana kalau hal itu terjadi pada kita. Luar biasa, ya kan? Makanya oleh Islam, akhul muslim, semua orang Islam adalah saudara, Pak, ya. Oleh karena itu, karena saudara, la yazlimuhu, tidak boleh menzoliminya, Pak. Apa itu zolim? Maknanya luas, bisa menyakiti, menyusahkan, merugikan, ya. Zolim, diganggu hartanya, diganggu kedudukannya, diganggu jiwanya, diteror, Pak. Itu dosa. Bahkan menurut para ulama itu merupakan dosa besar, Pak. Jadi orang Islam yang menzolimi Muslim yang lain termasuk minal kabair, termasuk dosa apa? Dosa besar. Wala yakhdhuluhu,
dan tidak boleh menghinanya. Khozala merendahkannya, Pak. Ya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pengertian merendahkan itu termasuk di dalamnya katakan mereka berada dalam kesusahan, kita membiarkan. Kayak sekarang Pak, umpama ada orang yang rumahnya lagi mau dimangsa sama pencuri, ya. Terus tetangganya kan gitu. Nah kita yang lihat itu kita biarin, Pak, dasarnya bukan rumah gua ini, kan gitu. Itu termasuk menghinakan. Kayak dulu saya ada maling, Pak, samping rumah. Kebetulan di depan rumah saya itu ada orang yang ngontrak. Malam-malam sekitar jam berapa dia bangun, dia siap-siap buat ngurus dagangannya, ya. Dia lihat tuh maling gentayangan di samping rumah saya. Tapi kata yang punya kontrakan, biarin amat, tapi dimusuhin katanya. Dan kalau lu apa itu kan, tak lu bahaya. Nah, artinya upaya untuk saling menolong itu tidak apa, tidak ada. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, melihat saudara kita yang muslim mendapat ancaman atau sedang mendapat ujian yang berat, sedang mendapat kesusahan, kita biarin, Pak. Dasaran, kalau kata orang Babulan, dasaran saudara gua bukan apa bukan, kan itu, Pak. Itu yakhzuluhu, menghinakan. Mestinya kita berupaya untuk menolong. Kalau umpama secara pribadi kita belum berani, ada upaya kita. Apa? Umpama kita teriak, gitu kan, Pak, ya. Kita bangunin tetangga. Kalau bang tadi ada apa? Ada maling. Atau kalau kesusahan, secara pribadi kita belum mampu bantu, ya. Ayo ajak saudara-saudara kita. Kalau kita sendiri berat, mari rame-rame kita gotong royong. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, sebetulnya budaya gotong royong itu sudah membudaya dalam kehidupan bangsa kita. Dulu saja belum datang Islam, budaya gotong royong itu sudah apa? Sudah ada. Seperti di Arab Saudi tradisi. Mereka itu salah satunya akhlak mereka itu sebelum Islam datang itu saling bantu-membantu tentang sesama suku. Jadi kalau sudah sukunya dihinakan oleh suku lain, dia bisa apa? Bisa marah. Ya mohon maaf, dulu kita kenal namanya orang gabus, kan itu, Pak, ya. Orang gabus tuh. Ada istilah orang sana, kalau diajak sedekahan, selamatan, belum tuh mau, Pak. Tapi kalau dia ribut, jam 1 malam dibangunin, mau dia, kayak gitu. Artinya apa? Memang secara lahirnya itu negatif, tapi jiwa membantunya itu apa? Yang bagus. Ada kemauan untuk membantu, cuman yang dibantu memang gak bagus, Pak. Lah disitulah Islam datang. Nabi hadir membawa Islam, di mana yang pertama kata Nabi, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Contoh, tadi membantu orang itu semangat membantu tinggi, Pak. Cuma karena nggak ngerti agama, ya itu yang dibantu hal yang begitu, maka disempurnakan. Silahkan semangat membantu jangan dibunuh, tapi semangat membantu dipelihara. Jangan membantu yang negatif, membantu yang apa? Positif, dirubah. Sifat dermawan mereka cukup tinggi.
disempurnakan. Yang tadinya dermawan, murah terhadap hal-hal yang tidak baik, sekarang murahnya jangan dibunuh, sifat murahnya alihkan kepada hal-hal yang apa? Yang baik, positif, kayak gitu. Utamina, ya. Nah, jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, la yazlimuhu, jangan kamu menzoliminya, wala yakhzuluhu, jangan kamu menghinakannya. Menghinakan itu di situ bukan berarti kita hina dia ini bukan, tapi ketika orang betul-betul membutuhkan bantuan, kita tinggalkan. Kita tidak hadir untuk memberikan apa? Bantuan. Itu kita dianggap sudah menghinakan dia. Wala yahqiruhu. Nah, yahqiru juga dalam bahasa kita. Makanya bahasa kita itu tidak cukup untuk memberikan makna dengan kepada bahasa Arab, ya. Jadi ada penelitian ahli bahasa itu, kalau tidak salah bahasa kita itu cuma ada 100 berapa kata gitu ya, 100.000 kata. Tapi Arab itu sampai banyak sekali, ya. Kita katakan yakhzuluhu wa yakhziluhu, mampu memberikan makna yang menghina juga. Tapi maksudnya lain, Pak. Kalau yahqiruhu itu hakir artinya menganggap orang lain kecil, Pak. Jadi melihat orang lain dianggapnya apa? Kecil. Haqara, hina, ya. Nah, ini yang nggak boleh, Pak, ya. Kita harus melihat orang lain sama dengan kita. Kata Imam Ghazali, an-nas sawasiyatun ka'asnanil musti. Manusia itu pada dasarnya sama, rata, seperti gerigi sisir, Pak, rata, gitu, ya. Nah, yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah takwanya. Sementara takwa itu adanya dalam hati. Orang tidak perlu ngaku saya orang yang paling bertakwa, ya. Sebab yang paling tahu ketakwaan seseorang siapa? Allah. Bisa saja secara lahirnya orang rajin sholat, rajin ke masjid, ya. Tapi di dalam hatinya ada sifat takabur, Pak. Belum jadi takwa dia. Bisa saja orang dalam masalah ubudiyah biasa-biasa, Pak. Tapi di dalam hatinya sangat mulia. Dia memuliakan orang lain, sering memikirkan nasib orang lain, Pak. Dulu saya punya teman namanya, panggilannya Ikin waktu di Sapiyah, Pak. Dia mahasiswa wira swasta, fakultas wira swasta. Itu luar biasa, Pak. Perhatian terhadap teman. Ada temannya yang sakit, dia secara pribadi nggak mampu, Pak. Tetap dia tolong dibawa ke rumah sakit. Bagaimana resiko rumah sakit? Dulu belum ada BPJS, Pak. Dia datang kepada orang-orang yang dikenal, ngajak supaya temannya yang masuk rumah sakit bisa diapa? Bisa dibantu, baik pendanaan segala macam. Ya kita kan kadang-kadang ya begitu udah nggak bisa, ya udah aja kan gitu, Pak, ya. Masa bodoh. Tapi dia punya kepedulian luar biasa. Dia cari ke sana, cari kemari, cari sana, supaya nanti biaya rumah sakit bisa diapa? Bisa ditanggulangi. Nah, ini kepeduliannya yang luar biasa. Nah, jadi sekalian kita tidak boleh menghinakan di sini yahqiruhu. Mana hadil jumlah anna min haqqil Islam wa akhwatihi alla yajlimal muslim akhaw wa la yajlihu wa la yajlihu wa la yajlihu. Jadi hadirin sekalian, tidak boleh menghina, tidak boleh mendustakan, tidak boleh mengecilkan. Jadi kita anggap dia sama kita sama, Pak. Ya. Jangan kena perbedaan materi, ya lu mau ada apa-apanya, kan gitu, Pak. Kan zaman dulu-dulu, Pak, ada istilah yang sebetulnya nggak enak.
Sama siapa? Si Anu, sama si Anu udah pakai takut. Rumahnya aja kalau dibakar nggak ada abunya kan begitu Pak. Saking dianggap miskin, rumahnya kecil jelek dibakar aja tuh rumahnya nggak ada abunya kan gitu, suka begitu dulu. Mudah-mudahan kata-kata itu hilang nanti ya. Itu udah maknanya menghina Pak. Sama siapa urusan Anu ya, saya nggak ada apa-apanya. Itu nggak boleh Pak. Sebab setiap orang itu punya maziyah, likulli syai'in maziyah, tiap-tiap sesuatu punya kelebihan, dan setiap kita pasti punya kekurangan. Sebab Allah tidak menciptakan manusia dalam keadaan sempurna, kecuali Nabi disempurnakan oleh Allah. Kita enggak. Justru ketidaksempurnaan itulah kita harus hadir untuk saling tolong menolong. Seperti perkawinan seorang suami dengan seorang istri Pak, itu tidak hanya bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsu, tapi bisa saling melengkapi Pak. Sebab semua orang punya kekurangan, punya keterbatasan ya. Nah hadirin sekalian, makanya seorang suami wajib memuliakan istrinya. Kebaikan-kebaikan istri wajib disyukuri, itu sebagai karunia siapa? Allah, yang Allah berikan melalui istri kita gitu. Nah si perempuan juga begitu, punya suami, punya kelebihan, punya keutamaan, syukuri. Itu karunia Allah yang Allah berikan melalui apa? Sang suami. Tapi ingat, suami maupun istri dua-duanya tidak ada yang sempurna. Kalau ibarat kertas Pak, ibarat kertas itu tidak ada yang rapat semuanya. Kertas itu apa? Bolong. Artinya setiap manusia punya kekurangan-kekurangan. Kalau rapat semua berarti sempurna kan gitu Pak. Nah biasanya kelemahan seseorang itu beda dengan yang apa? Yang lain. Satu contoh katakan Pak, kertas ini. Ini kertas bolongnya di atas, bolong lagi di tengah, gitu kan Pak. Artinya manusia punya kekurangan. Yang selembar lagi bolongnya di atas sebelah sini, satu lagi di sini. Kan sama-sama bolong, tapi ketika disatuin rapat nggak? Rapat, saling menutupi namanya, ya, saling menyempurnakan. Jadi dua lembar kertas yang sama-sama bolong ketika disatukan bisa menjadi apa? Rapat. Kenapa? Sebab kekurangannya berbeda. Dia kelemahannya di sini, dia kelemahannya di sini. Saling menyempurnakan, Pak. Karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Jadi jangan kita mencari kesalahan orang, tapi lihatlah kelebihan orang lain. Nah disitulah Islam, kehadiran perkawinan tadi suami istri karena dengan tujuan saling melengkapi, menyempurnakan. Maka perkawinan itu adalah sebuah ibadah pada Allah Subhanahu. Jadi pertolongan yang paling sering kita laksanakan, kita menolong pasangan hidup kita. Tiap hari kekurangan istri kita tolong. Jadi walayah kilu, jangan menghinakannya. Kan sering ketika ribut suami istri tadi udah saling mencintai, berjalan rumah tangga beberapa puluh tahun, si suami melihat kelemahan istri, si istri melihat kelemahan apa? Suami. Itu yang dipermasalahkan. Nah kalau begitu maka rumah tangga akan apa? Hancur. Apalagi sampai ada kata-kata ini memang pengki naik ke balik nih. Apa pengki naik ke balik? Pengki kan biasanya di bawah tempat sampah, naik kemana? Ke balik. Artinya orang miskin kawin orang apa? Kaya. Itu penghinaan Pak ya. At-taqwa hahuna, kata Nabi sambil menunjuk dadanya, at-taqwa hahuna, ketakwaan adanya di sini. Kan dalam pandangan Islam
Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia si Allah orang yang paling takwa. Di mana adanya takwa di sini? Tidak ada. Jadi yang paling tahu siapa? Allah. Kerjaan sama, nilainya belum tentu sama apa. Ada dua orang ketika terjadi bencana, si A nyumbang, si B nyumbang, belum tentu niatnya apa? Sama, kan gitu Pak. Apalagi musim pilkada, Pak. Si A nyumbang, si B nyumbang, sama-sama nyumbang Pak. Kira-kira niatnya sama enggak? Niatnya beda, kualitasnya beda, maka tidak menjadi sebuah ketakwaan seseorang. Wa yusiru ila sadrihi salasa marratin, kata Nabi sambil mengatakan at-taqwa hauna, Nabi menunjuk dadanya sampai 3 kali. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Ya. Makanya saya baca tuh nasihat Pak Maimun itu ya. Apa kata dia? Kita tidak perlu mondar-mandir ke orang lain menceritakan tentang kebaikan kita. Saya begini, nanti tidak perlu. Kalau kita betul-betul orang baik, kita diam pun orang akan tahu kalau kita orang baik. Jadi nggak perlu kita datang ke si A cerita tentang prestasi kita, kebaikan kita, datang ke si B, datang ke si B, itu nggak perlu. Kita diam pun akan dicari orang, dan orang akan berkata kita orang baik. Jadi bukan dengan apa pengakuan semata, tapi dengan perbuatan. Karena kata Nabi, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila samikum wa la yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada tampangmu, kepada bentuk tubuhmu, tapi dilihat apanya? Hatinya apa? Di situ. Makanya at-taqwa hauna, sampai Nabi 3 kali berkata itu. Bihasabi mri'in minasyarri ayyahiru akhahul muslimah. Cukuplah kejahatan seseorang, orang sudah dianggap syarrun, jahat. Kenapa? Ayah akhahul muslim, kalau dia sudah menghinakan saudaranya yang seagama, sudah berani menghinakan saudaranya yang muslim. Jadi kaitannya dengan judulnya kan ta'dhim hurumatil muslim. Bagaimana kita berusaha untuk memuliakan kehormatan umat apa? Islam atau kehormatan orang Islam. Maka dari judul itu, dari bab itu jelas sesama muslim wajib saling hormat menghormati. Ketika ada kesalahan dalam si muslim yang satu, bukan untuk disebarluaskan aibnya, tapi untuk diapain? Ditutupi. Sekalipun percis kita tahu. Yang penting bagaimana kita bisa memberikan masukan atau nasihat-nasihat. Itu bukan diceritakan keburukannya, bukan disebarluaskan keaibannya, bukannya. Jadi kata Nabi, seseorang yang bisa menghina saudara muslim itu sudah cukup besar dosanya. Walaupun dalam kehidupan dia tidak pernah judi, tidak pernah zina, tidak pernah mabok, tapi dia berusaha menghinakan, membiarkan saudaranya yang dalam kesusahan, itu sudah cukup besar dosanya. Kulul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap orang muslim terhadap muslim yang lainnya haram hukumnya. Damuhu mengganggu darahnya, wa maluhu mengganggu hartanya, wa irduhu dan merusak nama baiknya. Jadi hartanya, jiwanya, nama baiknya haram untuk diapain? Dirusak Pak. Orang sedang punya prestasi,
orang kampung bilang lagi naik daun ya. Ada orang yang nggak senang sama dia karena punya urusan atau punya masalah pribadi. Nah itu dihinakan. Dia mah bisa begitu juga karena ini. Dia mah ekonominya maju juga karena memang ngepet. Ya, macam-macam tuduhan. Ya. Kayak dulu kan begitu Pak. Ya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, harga dirinya, hartanya, nama baiknya jangan pernah kita ganggu, jangan pernah kita rusak. Muliakanlah saudara kita dia. Karena kita satu agama, satu Tuhan, satu Nabi, satu kitab suci, satu kiblat dalam sholat, ya kan? Ini banyak orang yang salah langkah, kepada sesama muslim selalu dihinakan, sementara orang kafir malah diapain? Disanjung. Karena dia sedang susah, ada orang non-Islam, Kristen, dia bantu, wah sekali dua kali bantuan sudah diangkat setinggi langit tuh orang yang beda akidah. Sementara tetangganya, saudaranya sudah berkali-kali, tapi satu waktu ketika dia minta dibantu, habis tuh yang apa? Ada istilah panas tahun, hujan sehari, panas itu jadi apa? Habis ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim Pak. Jadi hadis ini sahih ya Pak ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaq alaih. Kata Nabi, tidaklah dianggap beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai apa? Dirinya sendiri, Pak. Jadi hadirin sekalian, la yu'minu dikatakan tidak beriman para ulama hadis imanan kamilah. Orang itu tidak dikatakan imannya sempurna, imannya baik ya, sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Apa maksudnya Pak? Bagaimana kita cara mencintai saudara kita? Seperti kita mencintai diri kita apa? Sendiri. Kalau tadi hal-hal yang sifatnya negatif hilangkan. Jangan ada pada diri kita, baik itu menghina, mendustai, menganggap sepele segala macam. Nah hadis ini kita disuruh mencintai saudara kita. Contoh Pak, actionnya pelaksanaan gimana? Kita kira-kira kalau dibohongi sama orang senang gak? Gak senang. Maka jangan pernah membohongi orang lain. Kita susah nih, susah, perlu bantuan orang lain, kan gitu Pak. Tentunya apa yang kita harapkan? Kita pengen orang lain mau perhatikan kita, orang lain supaya apa? Kita akan sangat bahagia ketika ada orang hadir menolong kita, kan gitu Pak. Akan sangat senang ketika ada orang yang punya perhatian sama kita. Maka ketika ada orang Islam yang susah dan butuh bantuan, sayangilah dia seperti menyayangi diri sendiri. Kita senang ketika dibantu orang, maka dia pun akan senang ketika kita bantu. Kita dizolimi sama orang lain tentang harta kita, senang nggak? Nggak senang. Maka jangan pernah menzolimi orang lain. Karena ketika kita disakiti nggak enak, dia juga pasti nggak enak. Jadi apa yang kita rasakan tidak enak kalau itu terjadi pada kita, jangan pernah lakukan kepada orang lain. Apa yang kita rasakan enak terjadi pada diri kita, kita lakukan untuk orang lain. Contoh, ketika ada orang hadiah sama kita, nolong kita, bantu kita, kita senang. Maka kita pun harus sering bantu orang.
Nah disitulah Nabi pernah bersabda tahadu tahafu. Cobalah dalam hidup berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, sering-sering kamu berhadiah. Dari hadiah tadi tahafu akan lahir saling cinta, mencintai, senang Pak. Jangankan dekat jauh, wah dia mau orangnya baik, gak enak kalau kita gak datang, kalau dia undang kan gitu Pak. Kenapa? Ada rasa mahabbah, sehingga jauh pun tidak menjadi apa? Halangan. Jadi jauh akan terasa dekat ketika kamu mencintai. Dekat akan terasa jauh ketika kamu tidak mencuri. Kan gitu Pak. Sama rezeki, sedikit akan terasa banyak ketika kamu mensyukuri. Banyak tetap akan terasa sedikit kalau kita tidak mau mensyukuri. Kayak gitu. Jadi kembali pada jiwa kita, diri kita, tanamkan nilai-nilai kesolehan, nilai-nilai kebaikan. Maka ketika ada dalam hati kita nilai-nilai kebaikan, akan lahirlah sebuah kebaikan. Sebab semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semua kita lakukan, semua bersumber dari instruksi hati kita. Yang kata Nabi, kalau yang di dalam dada ini baik, maka seluruh anggota badan kita jadi apa? Tapi kalau di sini rusak, maka yang lahir actionnya rusak semuanya. Tangannya menjadi melakukan perbuatan kerusakan, mulutnya berkata yang tidak baik, matanya melihat dengan pandangan yang negatif, kupingnya itu tidak pernah mendengar yang baik kecuali akan ditangkal oleh nilai-nilai yang negatif tadi. Nauzubillahi min dzalik. Maka banyak orang yang mencari pelajaran-pelajaran tasawuf itu dalam rangka menenangkan hati, mendidik hati. Kalau bahasa agim manajemen manajemen kolbu, itu hatinya dulu yang diperbaiki. Insyaallah kalau sudah hatinya baik, akan lahir action atau perilaku yang baik Pak ya. Muttafaq alaih, hadis Bukhari dan Muslim Pak. Waduh, sampai di sini Pak. Insyaallah nanti bulan depan kita lanjutkan, masih dalam bab yang sama. Kita akan lanjutkan hadis yang ke-16 Pak ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahil karim antal karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana wa li auladina wa li ikhwanina ya ilahana futuhal arifin wa faqina wa yaum fiddin wa ja'alna minal ulama'il amilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan man rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.